mendengarkan podcast ini. Dalam Roma pasal 6 ayat 1 tertulis, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Kalimat ini tidak bisa dilepaskan dari ayat-ayat sebelumnya, saudaraku. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat sebelumnya, Roma 5 ayat 19-20 berbunyi, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi ketika hukum Taurat diberikan, maka terbukti kesalahan-kesalahan yang dilakukan manusia. Dengan nampak atau terbuktinya banyak kesalahan, maka kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi semakin jelas. Misalnya kalau saya berkata bahwa semua pemain musik ini, berapapun hutangnya saya tanggung. Berapa sih hutangnya? Coba dilihat apa yang pernah dia lakukan, yang oleh karenanya harus membayar hutang itu. Lalu nampaklah banyak hutang yang mereka lakukan. Maka makin melimpahlah anugerah yang saya berikan, jadi kelihatan. Dipikirnya Pak Boem hanya utang 50 juta, ternyata 50 miliar. Tapi dianggap selesai itu. Jadi makin berlimpahlah kasih karunia. Nah, hukum Taurat itu menunjukkan kesalahan-kesalahan orang itu, sehingga nampaklah kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Perlu diketahui bahwa kata bertekun, ini kembali di atas, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Kata bertekun di sini epimeno, yang artinya to stay at or with, still to tarry, still to abide, to continue, dan seterusnya. Yang artinya tinggal atau masih bertahan, atau masih mematuhi, atau tetap bertahan. Maksud pernyataan Paulus dalam Roma 6:1 ini adalah bahwa jangan karena Tuhan Yesus telah memikul semua dosa manusia, maka kemudian orang Kristen bisa atau boleh berbuat sesukanya sendiri dengan terus-menerus berbuat kesalahan. Dosa dalam teks aslinya di sini hamartia, berarti meleset atau tidak kena sasaran. Yang saudara sering mendengar secara etimologis kata hamartia, tidak ada unsur kejahatan atau sebuah kefatalan yang bersifat negatif, tapi hanya tidak kena sasaran atau meleset. Ini berarti setelah seseorang menerima atau percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis, maka tidak boleh lagi hidup dalam keadaan meleset. Jangankan hidup dalam pelanggaran moral, meleset pun tidak boleh. Ini berarti harus hidup dalam kesucian Allah atau sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Tuhan Yesus. Bisa dipahami kalau orang seperti Paulus yang dulunya adalah seorang beragama yang sangat fanatik, sampai pada kehidupan keberagamaan tidak bercacat dalam melakukan Taurat, harus diubahkan sama sekali. Orang-orang beragama seperti Paulus memiliki kebanggaan dengan kehidupan keberagamaan tersebut dan merasa yakin bahwa agamanya yang paling benar, di luar agamanya adalah kafir. Jadi ketika Paulus mengatakan, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia?
Jangan karena Tuhan memikul dosa, sebesar apapun kesalahan itu Tuhan pikul, lalu kita boleh berbuat kesalahan terus. Atau boleh berbuat dosa. Dosa di sini kemelesetan. Jangankan melanggar moral, tidak boleh tidak tepat, harus sempurna seperti Bapa. Jadi saudara-saudara, jangan karena Tuhan memikul dosa, lalu orang boleh atau bisa hidup sembarangan. Jangan karena semua dosa bisa dipikul, lalu boleh sembarangan. Jangankan melanggar moral, meleset pun tidak boleh. Jangan karena semua dosa dipikul oleh Tuhan, lalu orang berkata, ya kita bikin aja dosa, atau kalau berbuat salah ya tidak masalah, toh Tuhan pikul semua. Jangankan dosa melanggar moral besar, moral kecil pun, kesan kecil pun tidak boleh, meleset itu tidak boleh. Nah, kalau di sini kita menyinggung Paulus itu orang beragama yang tidak bercacat dalam melakukan Taurat. Itu pun harus diubah. Walaupun Paulus secara moral umum tidak bercela, itu pun harus diubah. Jadi bolehkah kita tetap hidup dalam dosa? Oh, nggak boleh. Jangankan melanggar moral umum, meleset pun tidak boleh. Kalau bicara soal tidak melanggar hukum, Paulus sudah tidak melanggar hukum. Tapi sekarang meleset pun tidak boleh. Amin. Anda bisa mengerti? Karena Tuhan telah mati di kayu salib, oleh karena penebusannya, semua dosa bisa diselesaikan. Kita boleh berbuat dosa? Tidak boleh. Jangankan dosa besar, meleset pun tidak boleh. Sebab kalau bicara soal melanggar moral, Paulus sudah tidak melanggar moral. Jadi ayat ini tidak bisa berlaku bagi Paulus kalau dosa itu hanya dimengerti sekedar melanggar moral. Meleset pun nggak boleh. Paulus pun harus berubah. Perubahan dalam hidup Paulus terjadi atau berlangsung dalam dua area. Pertama, tidak lagi mengandalkan perbuatan baik menurut Taurat untuk mendapat perkenanan Allah atau keselamatan. Selain tidak ada orang yang dapat sempurna, tidak ada yang sempurna, saudaraku. Walaupun Paulus tidak bercacat, maksudnya bukan tidak pernah bikin salah. Bisa bikin salah, tapi ada darah domba yang menyelesaikan, dan Paulus tidak lupa untuk menyelesaikan itu. Sehingga dia bisa berkata, aku tidak bercacat. Itu maksudnya kalaupun dia punya salah, dia menyelesaikannya dengan darah domba. Semua sistem hukum telah dipatuhi atau dijalani, sehingga bisa berkata tidak bercacat. Ya, selain tidak ada orang yang dapat sempurna melakukan hukum, darah domba tak dapat menyucikan. Ini berarti membutuhkan penyelamatan oleh kurban darah anak domba, yaitu Tuhan Yesus. Jadi perubahan yang Paulus harus alami dua area. Pertama, jangan mengandalkan perbuatan baik menurut Taurat. Nggak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat dengan baik. Sempurna nggak ada. Tapi kalau gagal darah domba, tapi darah domba nggak bisa menyucikan. Jangan lupa, darah anak domba yang bisa. Jadi membutuhkan penyelamatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, tidak memiliki target hanya hidup tidak bercacat. Jadi Paulus harus berubah. Berubahnya jangan mengandalkan perbuatan baikmu ya. Nggak ada orang yang bisa melakukan perbuatan baik dengan sempurna. Kalau Paulus berkata, oh ya tahu saya, nggak ada yang sempurna, tapi ada darah domba. Domba tidak menyucikan. Mulai sekarang terima Tuhan Yesus, tinggalkan darah dombanya. Dua, targetmu sekarang bukan hanya tidak bercacat menurut Taurat, tapi harus kudus seperti Allah kudus. Dalam hal ini agama adalah jalan hidup menurut hukum, tapi kekristenan jalan hidup menurut kesucian Allah. Dan Tuhan Yesuslah model yang harus diteladani. Kelihatan sederhana, tapi ini ruwet. Tapi Bapak Ibu lihat, memang kematian Tuhan Yesus di kayu salib menjamin penyelesaian dosa manusia. Berapapun dan sebesar apapun dosa itu, Tuhan selesaikan. Ya, menjamin penyelesaiannya.
Tuhan Yesus memikul semua dosa manusia di kayu salib. Dari dosa Adam sampai manusia terakhir. Dan untuk setiap individu sejak dia lahir sampai nanti mati. Selesai. Dosa besar diselesaikan, dosa kecil diselesaikan. Dosa sedikit diselesaikan, dosa banyak diselesaikan. Selesai. Maka dari hal ini Paulus mengatakan bahwa di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Artinya memang sudah selesai semua. Jadi beruntung yang utangnya banyak. Selesai juga kok. Tapi hendaknya bukan karena ada yang menjamin penyelesaian itu, maka seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis boleh berbuat dosa terus-menerus. Jangankan melanggar moral, meleset pun nggak boleh. Hal ini dapat diilustrasikan seperti seorang anak yang kalau masuk sebuah mall, pusat perbelanjaan, boleh belanja apa saja. Ada yang nanggung kok. Anggaplah ini seorang anak yang sudah pernah belanja dari tahun 2000, dari 1990, 1990, nih anaknya nih belanja terus sampai tahun 2016. Atau 2015 lah ya, 2015. Udah ya, selesai. Karena bapaknya orang sudah menaruh deposit dalam jumlah yang tidak terbatas. You mau belanja berapapun bisa. Sekarang setelah dia tahu, oh udah dibayarin, boleh belanja lagi? Jangan ke mall. Bukan karena orang tua sudah menaruh uang, memberi deposit, maka anak tersebut pergi ke mall dan belanja suka hatinya. Sama seperti kita. Dari lahir sampai kita umur segini nih. Atau dari waktu sejak kita mengenal kebenaran, semua telah selesai dosanya. Beres dong, iya. Boleh dong bikin salah lagi. Jangankan melanggar moral, meleset pun nggak boleh. Jadi si anak tadi udah nggak boleh ke mall. Kemana? Ya ke tempat lain saja. Ke fitness mungkin. Demikian pula dengan kehidupan orang percaya. Bukan karena Tuhan Yesus sudah menyediakan pengampunan dan menyelesaikan atas semua dosa di kayu salib, seperti menaruh deposit, maka seseorang boleh berbuat dosa sebanyak-banyaknya, atau terus-menerus berbuat dosa dengan pemikiran, toh semua bisa atau sudah diselesaikan atau dibereskan di kayu salib. Roma 6, 2-3. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Maksud pernyataan Paulus ini sangat jelas bahwa seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan memberi diri dibaptis berarti sudah mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa artinya tidak boleh lagi berbuat dosa sama sekali. Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus berarti masuk dalam pemakaman diri untuk tidak meleset. Jangankan dosa moral umum, meleset pun tidak boleh. Mati bagi dosa berarti tidak melakukan kesalahan apapun. Hal ini sama dengan berhenti berbuat dosa, dosa apapun dan bagaimanapun. Ini juga berarti menjadi seorang yang tidak bercacat dan tidak bercela. Menjadi kudus seperti Bapa di surga kudus. Ini baru namanya mati bagi dosa. Dari kemelesetan, meleset pun nggak boleh. Saya itu nggak lebay. Alkitab ngomong begini, saya juga gentar belajar Alkitab ini. Waduh, berat ini. Tapi kalau tidak dijelaskan begini, saya mau tanya penjelasan macam apa? Dari hal ini, seseorang dapat menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Tuhan Yesus, atau yang sama dikembalikan ke rancangan semula Allah untuk boleh segambar serupa dengan Allah. Jadi ketika salib diadakan, semua dosa dunia dipikul, selesai. Dari dosanya Adam sampai manusia terakhir nanti.
Kalau seorang individu, katakanlah namanya David, dari kesalahan umur 0 sampai umur 80 selesai disalib. Enak dong. Kalau begitu beres dong. Oh tidak. Ketika kamu percaya Tuhan Yesus dan kamu dibaptis, kamu harus mati terhadap dosa. Jangankan melanggar hukum, meleset pun nggak boleh. Waduh, berarti salib malah bikin persoalan. Iya. Tapi kalau nggak ada salib, masuk neraka loh. Repot juga ya Pak. Iya begitu. Nih, nanti kita ikuti terus bagaimana kekristenan telah meleset. Tentu hal ini tidak bisa terjadi atau berlangsung secara otomatis, yaitu mati bagi dosa. Seseorang harus mengambil keputusan dan bertindak untuk tidak terus-menerus berbuat dosa. Yang sama dengan harus berhenti berbuat dosa sama sekali. Paulus mengatakan, jika demikian apakah yang hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Ini kan orang bodoh. Bukan karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, atau jangan karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, semua dosa manusia dari Adam sampai manusia terakhir, kalau setiap individu dari umur 0 sampai 80 sudah selesai, lalu boleh dong berbuat dosa, udah selesai? Oh tidak, justru kamu harus mati terhadap dosa, kamu loh. Tapi untuk mereka yang di luar Kristus, ada penghakiman menurut perbuatan. Tapi kamu enggak, kamu mati bagi dosa. Karena kamu dikuburkan bersama Tuhan, maka hanya orang Kristen yang dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nanti di belakang sini saya ada penjelasan, kalau kamu tidak bersedia mati bagi dosa, jangan dibaptis. Jadi selama ini sudah salah baptisannya. Hanya karena sudah umur, ayo maju dibaptis. Keliru kita sudah. Saya sudah mengatakan ini beberapa bulan yang lalu loh. Maka pernah sampai tidak diumumkan itu baptisan. Karena saya ngomong begitu. Tapi akhirnya diumumkan kan desakan ada orang yang mau dibaptis. Saya nggak sejahtera sekarang baptis orang. Kalau hanya karena mau dibaptis, ya sudah umur, apalagi kalau mau pemberkatan nikah. Saya mengatakan kamu nggak usah dibaptis hanya karena pemberkatan nikah. Tapi Pak, kalau tata gereja mengatakan begitu, harus dibaptis dulu baru diberi pemberkatan. Ya saya harus mengatakan itu keliru. Ya kalau mau pemberkatan nikah saja sudah. Belum dibaptis. Ya sudah, tidak usah. Jangan main-main dengan baptisan. Karena itu lambang kematian. Ayat 4 dibaca Pak. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, pernyataan Paulus ini ditujukan kepada orang-orang yang masih sembarangan hidup. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Maksudnya ini ditujukan kepada mereka yang berpotensi sembarangan. Karena Tuhan telah memikul dosa-dosa di kayu salib, maka seakan-akan boleh berbuat sesukanya sendiri dengan terus-menerus. Dengan berpikir demikian, maka secara tidak langsung menunjukkan seakan-akan kematian Tuhan Yesus di kayu salib menjadi kesempatan berbuat dosa tanpa resiko. Bikin dosa tanpa risiko. Sudah selesai. Atau paling tidak memicu pemikiran bahwa kalaupun masih berbuat dosa, tidak perlu takut sebab darah Tuhan Yesus menjamin penyuciannya. Nanti mengaku dosa di kebaktian hari Minggu, di liturgi. Mereka berpikir sebab ada deposit yaitu darah Yesus, maka mereka seperti mendapat jaminan penyelesaian atau sebuah pemakluman kalau berbuat dosa. Baik dosa melanggar hukum maupun hanya sebuah kemelesetan. Tapi jujur saja, pada umumnya orang juga tidak terlalu mengerti soal kemelesetan. Pada umumnya orang Kristen taunya melanggar hukum. Kalau melanggar hukum masih ada dosa, ada darah yang menyucikan. Jadi jangan takut, ada pemakluman. Hal ini menyesatkan. Tetapi faktanya dalam kehidupan orang Kristen pemikiran ini sangat kuat mengakar. Faktanya begitu. Ditambah lagi dengan prinsip keselamatan bukan karena perbuatan baik.
Maka membuat banyak orang Kristen terparkir atau berhenti dalam kehidupan yang tidak kudus, seperti Bapa Kudus. Tidak sungguh-sungguh mau mencapai kesempurnaan, yaitu hidup dalam kesucian Tuhan. Dari hal ini lahirlah orang-orang Kristen yang hanya beragama, tapi tidak serupa dengan Tuhan Yesus. Dan banyak orang Kristen yang terjebak dengan pola hidup anak dunia, bahkan berkeberadaan lebih jahat dari anak-anak dunia. Tidak heran dengan kualitas hidup seperti ini, maka orang-orang Kristen disamakan dengan agama lain. Dosa itu harus dilihat dari dua tingkatan ya saudara. Yang pertama melanggar hukum, jelas itu dosa menurut konsep Yahudi ya, Taurat. Yang kedua meleset, ini melanggar hukum. Orang Kristen sendiri seringkali hanya taunya di sini, yang ini nggak diketahui. Jadi merasa memiliki jaminan pengampunan, kalaupun punya kesan ini. Kebencian-kebencian, menaruh dendam, mana pernah dipersoalkan dengan serius? Tidak. Duniawi, materialistis, mana dipersoalkan. Ini semua meleset. Orang-orang yang masuk neraka itu diantaranya penakut. Kok penakut masuk neraka? Kalau saudara takut sesuatu, Anda belum takut Tuhan. Kalau Anda masih takut sesuatu, Anda belum takut Tuhan. Takut setan, takut mati, takut miskin, you pasti belum takut Tuhan. Belum takut Tuhan sepantasnya. Itu kan kemelesetan. Memang orang tidak bisa 1 hari, 1 bulan, setahun jadi sempurna. Tapi kan harus dimuridkan, saudara. Tapi orang-orang Kristen yang merasa sudah punya jaminan salib dan darah Tuhan Yesus, ya sudah menjalani hidup seperti anak dunia, nanti hari Minggu mengaku dosa, dan tidak jelas dosanya apa, di liturgi. Di liturgi, menyebut kami telah berdosa kepadamu, ampuni kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan. Lalu berita pengampunan dari mimbar, sekalipun ya dosamu merah seperti kirmisi, dijadikan putih seperti salju, walaupun hitam seperti kesumba, disucikan putih seperti bulu domba. Semua menjawab amin, kasihanilah kami. Selesai. Aduh. Dan itu jumlahnya itu besar. Kristen macam apa? Dari keadaan moral dan kehidupan kebanyakan orang Kristen sekarang ini, tidak heran mereka yang di luar gereja menganggap dan mengatakan bahwa orang Kristen kafir. Hal ini terjadi sebab mereka tidak melihat keunggulan kehidupan moral orang Kristen yang mestinya tidak dapat dibandingkan dengan orang beragama manapun. Orang Yahudi tidak berani mengatakan orang Kristen kafir pada zaman Yesus. Sesat dia, tapi kafir tidak. Kafir itu kan mengindikasikan orang yang tidak bertuhan dengan kelakuan orang yang tidak bertuhan. Coba kalau kelakuan kita unggul, nggak usah berkompetisi dengan debat, doktrin, tapi dengan kelakuan yang unggul, susah disebut kafir. Paling disebut sesat. Sekarang mau disebut sesat, tapi kalau kelakuan kita unggul, susah dia. Kristen itu luar biasa. Allah yang disembah pun agung, mulia. Maka cara penyembahan kita juga agung, saudaraku. Jangan mirip-mirip agama samawi seperti agama Yahudi. Kalau doa kan, oh Tuhan kabulkan doa. Itu kan bukan anak. Kabulkan doa kami ya Tuhan, ya tolong. Itu masih banyak orang Kristen doanya begitu. Kristen yang dewasa tidak akan pernah meminta sesuatu untuk dirinya sendiri. Kristen yang dewasa permintaannya pun juga untuk kemuliaan Allah. Tidak perlu berkata kabulkan. Dia di pihak Tuhan, bukan di pihak manusia atau di pihak dirinya sendiri. Itu Kristen yang benar, yang adalah anak. Nggak bisa dibanding dengan agama pada umumnya, saudara. Tapi karena kita sudah meleset jauh, kita tidak menemukan Kristen yang sejati. Tuhan Yesus pun berkata bahwa hidup keagamaan kita, semua orang Kristen ya, bukan hanya pendetanya atau tokoh agamanya, harus lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi keunggulannya harus mencolok. Maka sulit dikatakan kafir, saudara. Sangatlah benar bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik.
Perbuatan baik bagaimanapun tidak akan dapat menyelesaikan dosa-dosa yang sudah dilakukan dan yang masih dapat dilakukan. Lagi pula manusia telah hidup dalam bayang-bayang kegagalan Adam, di mana manusia hidup dalam kodrat dosa. Jadi tidak mungkin perbuatan baik menyelamatkan. Kodrat dosa maksudnya ketidaksanggupan manusia untuk mencapai kesucian Allah. Tidak mungkin perbuatan baik. Selain perbuatan baik itu sendiri tidak akan menyelamatkan, lagi pula Tuhan tidak menghendaki hanya perbuatan baik, tapi Tuhan menghendaki dikembalikannya manusia ke rancangan semula. Jadi perbuatan baik tidak menyelamatkan. Jadi jangan berkata, wah teologinya Pak Aris itu anugerah plus. Jadi plusnya itu perbuatan baik. Ini orang pendek pikirannya, dia tidak pernah ikut PA seperti ini dan membaca buku saya secara utuh. Perbuatan baik tidak akan bisa menyelamatkan, bro. Kenapa? Sebab yang bisa menyelamatkan itu hanya darah Tuhan Yesus, bukan perbuatan baik. Manusia telah ada dalam kodrat dosa. Kebaikan manusia itu tidak akan mencapai yang diinginkan Allah. Sebab Allah tidak mengendaki kebaikan manusia, Allah mengenai kebaikan Allah atau kesempurnaan. Jadi keselamatan bukan karena perbuatan baik, bukanlah konsep yang digunakan untuk menyerang cara keselamatan yang dilakukan agama tanpa Yesus atau menyerang mereka yang berusaha mencapai keselamatan dengan perbuatan baik. Gini saudara, ada gereja-gereja yang sangat mengagungkan pernyataan keselamatan bukan karena perbuatan baik. Kenapa? Sebab mau menyerang agama-agama di luar Kristen. Lu ya, mau baik gimana? Gak ada Yesus, yuk binasa. Biasanya orang-orang ini tidak mau mengerti bahwa Yesus pun mati untuk mereka. Atau untuk siapapun manusia. Dari Adam saya manusia terakhir. Dan saya bertanggung jawab dengan teologi ini. Sampai kapanpun. Cuman saya gak mau debat. Apa perbuatan baikmu? Gak bisa, hanya darah Yesus. Kamu gak punya darah Yesus. Atau untuk menyerang orang-orang yang mengajarkan keselamatan, seakan-akan perbuatan baik itu ikut menentukan keselamatan. Keselamatan itu apa dulu, bro? You jangan tuduh saya anugerah plus atau perbuatan baik. Keselamatan itu apa dulu? Yang saya pahami nih, bro, keselamatan itu dikembalikannya manusia ke rancangan semula. Masalahnya itu manusia bukanlah yang tidak sanggup menyelamatkan dirinya, manusia juga berkeberadaan meleset, tidak bisa mencapai kesucian Allah. Itu yang saya maksudkan, yang saya pahami. Semua manusia sudah mati. Mati bukan berarti nggak bisa berbuat baik, artinya tidak bisa mencapai kesucian Allah. Kalau perbuatan baik, nah Tuhan memuji Nuh, Tuhan memuji Ayub. Tuhan gak bilang, memuji. Belum lagi beberapa sosok yang disebut tipu daya tidak ada pada mulutnya loh, diakui baik loh saudaraku. Jadi jangan karena fanatik dengan kalimat keselamatan bukan karena perbuatan baik, lalu hanya untuk nyerang agama lain atau ajaran lain yang tidak punya keselamatan dalam Yesus. Kalau kami punya Yesus, you gak punya, kita sudah selamat. You gak punya Yesus kan? Mau berbuat baik gimana? Masuk neraka. Karena kami sudah selamat. Kami percaya Yesus itulah yang menjadi jalan keselamatan, lalu selamat. Kok gampang? Keselamatan bukan karena perbuatan baik merupakan kebenaran untuk menunjukkan dua hal. Pertama, bahwa hanya oleh korban Tuhan Yesus dosa dapat diselesaikan. Kedua, bahwa Tuhan tidak hanya menghendaki orang percaya memiliki perbuatan baik, tapi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Hendaknya kita tidak menjadikan konsep keselamatan bukan karena perbuatan baik menjadi alasan untuk mengizinkan perbuatan salah boleh dilakukan terus-menerus atau sekali-kali. Hendaknya kita tidak menjadikan konsep keselamatan bukan karena perbuatan baik menjadi alasan untuk mengizinkan perbuatan salah boleh dilakukan terus-menerus atau sekali-kali. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus,
Kamu dibaptis, kamu harus mati terhadap dosa. Artinya jangankan pelanggaran moral umum, meleset pun tidak boleh. Ini berat buat saudara, berat buat saya. Saya mengajar begini juga berat. Dalam Roma 6 ayat 4, Paulus mengatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dalam tulisannya ini Paulus menunjukkan bahwa hidup baru seseorang ditandai dengan kematiannya terhadap dosa. Jadi sangatlah naif dan sangat menyesatkan kalau selama ini seorang Kristen dinyatakan telah hidup baru atau bahkan dinyatakan telah lahir baru hanya karena sudah mulai berhenti berbuat pelanggaran moral umum atau sudah mulai pergi ke gereja. Dalam Roma 6 ini adalah hamartia yang artinya kemelesetan. Orang yang berhenti berbuat dosa berarti sungguh-sungguh dalam segala hal tidak bercacat dan tidak bercela. Saudara tahu nggak kalau dulu setelah baptisan, orang-orang yang sesudah dibaptis disalami selamat hidup baru ya. Diumumkan di gereja, Bapak Ibu, hari ini ada 12 orang yang hidup baru dalam Tuhan. Artinya dibaptis. Maka jemaat pun menyalami dengan kalimat selamat hidup baru ya. Coba saudara, kita tidak boleh lagi loh memberi kesempatan orang dibaptis hanya karena mau pemberkatan nikah atau karena sudah umur di atas 13-15 tahun loh. Tetapi kalau itu sungguh-sungguh artinya mau benar-benar ikut Tuhan, boleh. Ini tolong ya, semua lini, semua kategori pelayanan, artinya dari umum, kaum ibu, pemuda, remaja. Ingat ya, jangan mendorong-dorong orang dibaptis hanya karena sudah cukup umur ya. Harus dikuburkan bersama Tuhan. Dan orang-orang dekat saya ya, dari istri, anak-anak saya, sahabat-sahabat dekat saya, ingat ya, ikut Tuhan itu sudah mati bagi dosa. Tidak ada lagi ya kesenangan-kesenangan dunia ya. Ingat itu. Nggak ada lagi ya kesenangan punya barang ini, punya barang itu, lalu kesenangan yang lain, mau ke sana, mau ke sini. Saya tidak katakan salah kalau mau ke sana, mau ke sini. Ya dalam kebersamaan dengan keluarga tidak salah. Tapi kalau itu menjadi kebahagiaan, jangan ya. Mau pakai barang ini, oh keren, barang itu nggak keren. Saya diam-diam tapi saya berduka kalau kalian masih lakukan itu. Sudah mati. Wah keren nih pakai mobil ini, wah keren nih kalau pakai perhiasan itu, keren ini, merek ini, nggak perlu. Kita sudah mati bagi dosa. Saya sendiri kan sudah memberi contoh. Kalau kurang lengkap ya ke depan saya pasti akan lebih baik. Mati bagi dosa. Saya juga mati-matian untuk bisa mati permanen ini saudaraku. Saya belum mati permanen juga loh. Belum. Tapi saya mau mati permanen ini. Supaya tidak bisa digerakkan lagi oleh keinginan-keinginan dunia. Jadi keinginan kita, kerinduan kita, nafsu kita, ambisi kita, semua ke arah Tuhan. Semua ke arah Tuhan, saudaraku. Banyak orang Kristen merasa kalau sudah dibaptis berarti sudah hidup baru. Hal ini sering dinyatakan oleh pendeta, sehingga jemaat merasa bahwa dirinya sudah disahkan sebagai hidup baru. Dengan kesalahan konsep atau penyesatan tersebut, maka banyak orang Kristen yang sebenarnya belum hidup baru, tapi merasa sudah hidup baru. Akibatnya mereka tidak lagi melakukan perjuangan untuk mengalami proses kematian terhadap dosa. Hal inilah yang membuat orang Kristen diparkir atau berhenti di satu level yang tidak membuat mereka mengalami maksud atau tujuan keselamatan diadakan. Padahal itu salah. Kalau kekristenan sudah jadi agama, itu jadi politik agama. Manipulasi-manipulasi, saudara. Kristen yang benar itu simple tapi berat atau hampir mustahil untuk dilakukan.
perdebatan baptisan misalnya antara selam dan percik. Sebenarnya itu bukan masalah inti. Bukan masalah inti. Baptisan sendiri kan itu miliknya orang Yahudi. Kalau orang non-Yahudi yang dianggap kafir dibaptis, namanya tefilah, itu harus meninggalkan cara hidup non-Yahudinya atau kekafirannya, lalu hidup dengan cara orang Yahudi. Nah, waktu Yohanes Pembaptis hadir, ini kan dalam konteks Yahudi. Ayo baptis. Pasti pakai cara baptisan proselit itu, yang non-Yahudi masuk ya Yahudi. Ya pakai baptisan selam itu, saudaraku. Dan itu diteruskan oleh murid-muridnya Tuhan Yesus. Karena murid-murid Tuhan Yesus itu membaptis dengan baptisan Yohanes Pembaptis. Ayo lakukan hukum ya, jangan hanya engkau belajar hukum secara legalistik. Lakukan ya, gitu maksudnya. Waktu Tuhan Yesus datang, dia bukan hanya membaptis dengan air, tapi dengan roh. Dengan roh sekarang. Nah, selamnya gimana Pak? Ya kalau menurut saya, dimasukkan air itu paling bagus, karena mirip dengan orang Yahudi. To deep baptize, not to sprinkle, gitu. But to baptize, gitu. Bukan di pantiso, tapi baptiso. Pantiso itu sprinkle, apa? Percik. Tapi nggak masalah kalau menurut saya loh ya. Saya tidak menganjurkan you dipercik loh ya. Kalau di gereja yang baptis harus selam, oke selam. Tapi yang penting itu maknanya. Jangan ribut dengan selam atau percik. Tapi itu lambang. Seberapa kuat arti lambang? Makna itu yang penting. Pengertian. Ini ribut soal percik sama selam. Ngapain sih? Wah, Pak Era sedang mengkhianati gerejanya sendiri. Di sini nggak ada baptis percik, semua harus selam. Tapi kalau saudara-saudaraku pakai percik, itu pun saya akui bukan sesuatu yang sesat. Yang sesat itu ketika tidak belajar maknanya. You mau percik, you mau selam, you mau pakai bendera, you mau pakai bunga 7 rupa. Kalau tidak mengerti maknanya, you sesat. Dan kesesatan ini mendatangkan kebinasaan. Bukan main-main, saudaraku. You lepas, you lolos dari keselamatan sejati yang Tuhan ajarkan. Kalau saya ditanya sebagai seorang pengajar Alkitab, ini yang saya ngomong. Tetapi di anggaran dasaran rumah tangga gereja Bapak kan misalnya selam. Ya saya ikuti, saya nggak bikin percaya. Tetapi saudaraku yang percaya tidak saya blame sebagai sesat. Sesat bukan di percaya atau selamnya, tapi pengertian terhadap baptisan itu. Ini masalah kekekalan, bro. You tidak boleh meleset sedikit pun. Baptisan adalah lambang kematian. Artinya orang yang bersedia dibaptis adalah orang percaya yang bersedia meninggalkan cara atau gaya hidupnya yang tidak sesuai kebenaran dan kesucian Allah. Jangankan melanggar hukum, meleset pun tidak boleh. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup baru seseorang hendaknya bukan karena baptisan secara teknis, tetapi kesediaan memenuhi makna baptisan itu. Tadi sudah saya singgung ya, orang Yahudi itu punya tradisi kalau orang kafir masuk warga Yahudi, masuk agama Yahudi, dibaptis, namanya tefilah. Sekarang kita orang Kristen dibaptis oleh Roh Kudus. Tapi kata Alkitab Pak harus dengan air dan roh. Maksudnya roh di sini digarap, dikerjakan Roh Kudus. Tetapi air itu memang baptisan dalam arti apa? Komitmen. Tekadnya, maknanya, bukan teknisnya. Kalau you nggak sungguh-sungguh, you nggak bisa. Jadi hanya orang yang sungguh-sungguh yang bisa tenggelam di dalam Roh Kudus. Kalau dulu you hidup di luar pimpinan Roh, bukan anak Allah. Sekarang dalam pimpinan Roh disebut anak Allah. Dibaptis Roh Kudus itu artinya
Hidup dalam hidup sesuai dengan roh, tidak cara daging. Sebaik apapun dagingmu, sebaik apapun monstermu, tetap harus hidup menurut roh. Pak, kalau begini siapa yang mau ikut Tuhan? Dari dulu memang sudah jadi masalah. Kalau begini siapa yang mau diselamatkan? Dari dulu, bukanlah nyari ini. Kalau you nanya begitu tuh terlambat. Saudara ya, kalau melihat kekekalan, Anda akan tahu betapa bersyukurnya Anda mendengar kebenaran ini untuk bisa berubah. Kalau saudara melihat dunia hari ini mendengar khotbah begini konyol. Ini nggak ngajak hidup Pak ini. Ngajak apa? Ngajak mati Pak. Memang. Orang percaya Tuhan Yesus itu keluar dari sistem dunia. Jadi orang percaya yang memberi diri dibaptis berarti memiliki kesediaan untuk hidup baru dalam tuntunan roh. Agar memiliki kesucian Allah serupa dengan Tuhan Yesus. Hidup tidak bercacat, tidak bercela dalam perkenanan di hadapan Tuhan. Jadi baptisan dalam kekristenan itu lambang yang sekaligus ikrar atau komitmen mati bagi dosa untuk hidup bagi Allah. Jadi pada waktu orang dibaptis zaman dulu, orang itu bisa kehilangan kewargaan negara. Dia bisa langsung diseret, masuk penjara, anak istrinya bisa diseret, rumahnya bisa dibakar, kewargaan negara bisa dicabut, atau paling tidak, dia dibuang dari masyarakat. Kita sudah tidak boleh macam-macam lagi nih saudara. Dunia kita sudah begitu rusak. Tapi makin rusak kita makin menunjukkan terang Kristus saudaraku sekalian. Nggak apa-apa. Jadi kalau orang mencurigai ajaran di sini, ya enggak usah kita ribut, ya udah enggak apa-apa. Tapi saudara yang tekun mendengar kebenaran ini, saudara tahu, ini yang orisinil, ini yang benar. Jadi saudaraku, yang sering saya kemukakan dan sekarang Anda akan lebih mengerti, ketika Tuhan Yesus memikul salib, semua dosa dunia dipikulnya, sudah selesai. Yang belum selesai itu ini. Hati manusia yang harus dibentuk. Sudah selesai ini. Maka Tuhan katakan, kamu jangan berpikir setelah dosa sudah selesai, makin kelihatan dosanya, makin besar berlimpah-limpah kasih karunia. Kalau begitu kita bikin dosa lagi aja, biar makin berlimpah-limpah kasih karunia. Enggak. Kamu harus tahu kalau kamu percaya Tuhan Yesus dibaptis, kamu mati terhadap dosa. Mati bagi dosa. Jangankan dosa pelanggaran umum, kemelesetan pun nggak boleh. Ini sederhana, banyak orang Kristen nggak tahu. Dia merasa sudah diampuni, dosa-dosanya dipikul, lalu nggak jelas hidupnya. Ikut Tuhan Yesus, jadi orang Kristen hanya bergereja, hanya melakukan liturgi, supaya ada pengampunan di gereja, liturginya ada pengakuan dosa. Ngerti nggak pengakuan dosa itu apa? Nanti mesti dikasih tahu apa itu pengakuan dosa. Saya beritahu satu hal kepada saudara, ini pengalaman bukan pengalaman doktrinal, akademis, ini pengalaman yang memang subjektif. Tapi saya beritahu kepada saudara. Ketika Anda berhadapan dengan Tuhan, Anda berkata ampuni dosaku, dan Anda tidak punya niat untuk meninggalkannya, Anda melecehkan kesucian Tuhan. Jadi ketika kita berkata Tuhan ampuni salahku ini, Anda harus punya kebencian terhadap kesalahan itu, dan punya tekad untuk meninggalkannya. Kalau tidak Anda melecehkan Tuhan. Ini bukan pengalaman liturgi, bukan pengalaman akademis. Ini pengalaman dalam kehidupan subjektif saya berhadapan dengan Tuhan. Seakan-akan Tuhan berkata, jangan minta ampun kalau kamu tidak membenci kesalahan itu. Jangan minta ampun kalau kamu tidak punya niat untuk keluar dari kesalahan itu. Jadi permintaan ampun kita kepada Tuhan itu memiliki resiko dan tanggung jawab. Kata lain, konsekuensi. You minta ampun, you harus berubah. You minta ampun, you harus benci kesalahan itu.
Apakah sekarang di liturgi kita berkata, ya Tuhan ampuni dosa-dosaku? Dosa yang mana? Siapapun yang merasa tersinggung, kamu harus bertobat. Kamu harus mengerti kebenaran sebelum kamu tidak lagi punya waktu untuk berubah. Selagi punya kesempatan, mari kita bertobat. Amin.